Bu Elin menatap wajah yang telah lama tak dilihatnya dengan guratan kecil di wajahnya. Pikirannya kembali pada kenangan beberapa puluh tahun yang lalu, menimbulkan rasa nostalgia dalam diri wanita parubaya itu. Elvira, kamu masih ingat aku kan? Teman bermainmu waktu kecil, katanya, suaranya penuh harapan. Ibu Elvira membalas tatapan itu, dahi berkerut, mata terpejam sejenak seolah tengah mengaduk-aduk ingatan yang telah lama terkubur. Elina, tanyanya dalam hati dengan penuh keraguan. Kerutan di dahinya menandakan seakan-akan dia sedang menggali kembali kenangan yang telah lama terpendam. Seketika secerca pengakuan terbit di wajah ibu kandung Randy. Bagaimana mungkin aku bisa lupa denganmu, Elina? Suaranya berubah gembira, matanya berkaca-kaca sembari senyum merekah di wajahnya, mengungkap kembali lembaran-lembaran kenangan yang hampir terlupakan. Bu Elin tersenyum lebar, rasa lega dan kegembiraan menyelimuti hatinya. Aku senang kamu masih mengingatku, Elvira. Sudah terlalu lama kita tidak bertemu. Kita harus banyak mengobrol dan mengenang kembali masa lalu kita, ujar Bu Elin dengan tangan mereka saling menggenggam erat. Kemudian Bu Elin meletakkan pot bunga anggrek. Wanita itu merentangkan kedua tangannya dan memeluk Ibu Elvira, mengusap punggung teman masa kecilnya dengan lembut. Anak dari pria yang banyak membantu pengobatan ayahnya saat sakit dan membantu biaya dia dan ibunya pulang ke kampung halaman selepas ayahnya meninggal. Keduanya berdiri dalam dekapan hangat di mana kenangan masa lalu mereka terasa mengalir kembali. Setelah melepaskan pelukan, Bu Elin berkata, Elvira, ternyata kamu tidak berubah. Hingga saat ini kamu masih menyukai bunga, terutama bunga anggrek. Ibu Elin kembali mengambil pot bunga anggrek, lalu memberikannya pada temannya. Ini ambil saja buat kamu, lanjutnya sambil tersenyum lebar. Bu Elvira menolak pot bunga yang diulurkan Bu Elin dengan gerakan lembut. Dia mengalihkan kembali pot tersebut ke arah temannya. Enggak, Elina, pot bunga ini kamu yang lebih dulu mengambilnya. Aku bisa memilih yang lain, katanya penuh keikhlasan. Akan tetapi Bu Elin dengan senyum yang hangat kembali menyodorkan pot bunga tersebut ke arah Bu Elvira. Ibu dari Ivana itu terus memaksa temannya mengambil pot bunga anggrek itu. Bu Elvira merasa terharu dan dengan rasa terima kasih mengambil pot bunga tersebut. Makasih ya Elina, katanya, matanya bersinar gembira. Bu Elin mengangguk. Senang, habis dari sini kita makan siang bareng yuk. Sudah lama kita tidak mengobrol, ajak Bu Elin penuh harap. Bu Elvira mengangguk antusias. Iya, tapi aku mau memilih bunga lainnya dulu. Anakku baru beli rumah dan halamannya masih perlu banyak perbaikan di tamannya. Ingin ku berikan sentuhan hijau dan warna-warni bunga, ucapnya, seraya perlahan melepaskan genggaman tangan Bu Elin dan berjalan menuju ke blok lainnya. Kedua mobil milik wanita parubaya bergerak meninggalkan kebun bunga yang indah satu demi satu menuju ke arah restoran yang sudah ditentukan. Mobil merah milik Bu Elin melaju lebih dulu dengan kecepatan yang stabil. Sinar matahari siang ini menyinari bodi mobil yang mengilap itu. Ibu Elin memarkirkan mobilnya dengan rapi di halaman restoran yang sudah mulai dipenuhi oleh beberapa kendaraan lain. Tak lama waktu berselang, mobil yang dikemudikan oleh sopir Bu Elvira juga tiba dan parkir tepat di samping mobil Ibu Elin. Keduanya kemudian berjalan memasuki restoran yang cukup mewah dengan dekorasi yang elegan. Setelah memilih tempat duduk yang nyaman, mereka segera memesan makanan dari menu yang disajikan oleh pelayan yang ramah. Sambil menunggu pesanan datang, percakapan pun mengalir di antara mereka. Ibu Elin dengan rasa ingin tahu menanyakan tentang tempat tinggal temannya. Elvira, kamu sudah berapa lama tinggal di kota ini? Kenapa aku tidak pernah melihat kamu? Tanyanya dengan raut wajah heran dan penasaran. Bu Elvira yang tampak anggun dalam balutan blus
dalam balutan blus biru dan rok panjang menjawab dengan senyum lembut, "Oh, aku tinggal di kota B sejak dulu. Aku datang ke kota ini 2 hari yang lalu mengunjungi putraku yang sudah 1 tahunan ini membangun perusahaan di sini." Suasana restoran yang tenang dan nyaman membuat mereka semakin leluasa untuk berbincang, menjalin kedekatan di antara 2 hati yang sudah lama tak bertemu. "Oh, jadi kamu memiliki seorang putra?" tanya Bu Elin tersenyum lebar. Matanya berbinar saat mendengar kabar itu. "Apa putra kamu sudah berkeluarga?" lanjutnya lagi, berharap putra temannya itu belum menikah. Bu Elvira juga tersenyum. "Benar, putraku belum berkeluarga. Hanya saja..." Bu Elvira menggantung ucapannya. "Hanya saja apa, Elvira?" tanya Bu Elin dengan tidak sabaran. "Putraku seorang duda," lirih Bu Elvira dengan ekspresi sedih, mengingat nasib putranya yang tidak beruntung dalam hal percintaan. Setelah bercerai dari istri pertamanya, kini setelah mendapat pengganti, terhalang oleh restu. Apa dia memiliki anak dari pernikahan sebelumnya? Bu Elin mulai menurunkan standar menantunya. Sebelumnya dia ingin jodoh putrinya yang statusnya sebanding, belum pernah menikah. Namun sejak mendengar temannya memiliki seorang putra yang berstatus duda, hal itu mengubah pendiriannya. Dia tetap berencana ingin menjodohkan putrinya dengan anak temannya. "Putraku tidak memiliki anak," jawab Bu Elvira sambil menggelengkan kepalanya. Alhamdulillah, wanita itu bersyukur dalam hati karena jawaban Bu Elvira sesuai dengan apa yang diharapkannya. "Elvira, bagaimana jika putra kamu dijodohkan dengan putriku? Putriku masih muda, cantik, dan masih gadis loh," tanya Bu Elin sambil membanggakan Ivana. "Jika anak kita berjodoh, nanti hubungan kita akan semakin dekat." Bu Elvira tersenyum dan menyambut niat baik dari temannya itu, mengingat tadi pagi putranya bercerita bahwa hubungan dengan kekasihnya terhalang oleh restu orang tua. Bu Elvira pikir hal itu tidak akan baik untuk putranya. "Aku pikir itu ide yang bagus. Putraku memang sudah saatnya menemukan kebahagiaan lagi. Aku sudah tidak sabar ingin menimang cucu dari dia." "Baguslah kalau kamu setuju, nanti kita atur pertemuan anak kita," kata Bu Elin gembira. Di dalam hatinya, dia sudah membayangkan pernikahan yang indah antara Ivana dan anak sahabatnya, membayangkan bagaimana mereka akan membangun keluarga yang bahagia bersama, dan dia bisa menjadi besan dari teman masa kecilnya. Selain itu, dia juga bisa memisahkan Ivana dengan duda viral itu. "Elina, tapi kamu jangan terlalu berharap ya. Anakku sudah sering ingin kujodohkan dengan anak teman-temanku di kota B, tapi dia selalu menolak." Bu Elvira takut temannya kecewa karena kemungkinan Randy menerima perjodohan itu hanya 10% saja. "Iya Eli, yang penting kamu mau mengusahakannya dulu. Bujuk putra kamu ya, minimal sampai bertemu dengan putriku," ujar Bu Elin penuh harap. Bu Elvira tersenyum seraya mengangguk. "Iya Elina, aku akan mengusahakannya." Obrolan seru antara Bu Elvira dan Bu Elin terhenti saat pramusaji mendekat dengan baki berisi hidangan yang menggugah selera. Dengan senyum ramah, pramusaji itu menaruh pesanan mereka di meja. "Silahkan dinikmati," ucapnya sebelum meninggalkan mereka. Bu Elvira dan Bu Elin saling menatap dan tersenyum, kemudian mulai mencicipi makanan yang tersaji. Suasana restoran yang hangat menambah hikmatnya makan siang mereka. Setelah puas menyantap hidangan, Bu Elin mengibaskan serbetnya dan memanggil pramusaji. "Maaf, bisa tolong fotokan kami?" pinta Bu Elin sambil menyodorkan ponselnya. Pramusaji mengangguk dan mempersiapkan kamera. Bu Elvira dan Bu Elin berdiri berdampingan tersenyum lebar. Setelah beberapa kali klik, pramusaji memberikan kembali ponsel itu. Mereka berdua melihat hasil foto dengan gembira, mengucapkan terima kasih, dan kemudian meminta bon untuk membayar. Selesai membayar, kedua wanita parubaya itu berjalan keluar dari restoran dengan tawa ceria. Di luar, mereka berpisah dengan saling berpelukan. "Sampai jumpa di lain waktu ya,"
kata Bu Elvira. Tentu pertemuan selanjutnya kita harus sama-sama membawa anak kita, balas Bu Elin dengan senyum. Insya Allah, jawab Bu Elvira sambil tersenyum ramah. Mereka berlalu masing-masing menuju ke mobilnya dan pulang ke rumah dengan hati yang lebih bahagia dari sebelumnya. Malam hari, udara terasa sejuk di ruang tengah tempat Ibu Elvira dan Randy menghabiskan waktu bersama. Keduanya baru saja menyelesaikan makan malam, televisi menyala, namun fokus mereka bukan pada acara yang ditayangkan, melainkan pada obrolan hangat yang terjadi di antara mereka. Bu Elvira dengan semangat bercerita tentang pertemuannya yang tak terduga dengan seorang teman masa kecilnya di kebun bunga tadi siang, yang kemudian berlanjut dengan makan siang bersama di sebuah restoran terdekat. Randy sambil menyesap teh hangatnya dengar dengan penuh perhatian. Alisnya berkerut, pertanda rasa heran yang mendalam. Mama, sebelumnya Mama tidak pernah menyebutkan tentang teman masa kecil Mama. Ini pertama kali aku mendengar cerita ini, ucapnya dengan nada yang penuh keheranan. Ibu Elvira tersenyum, matanya berbinar seolah mengingat kembali kenangan lama. Iya nak, Mama hampir saja melupakan teman Mama yang satu itu karena puluhan tahun kami tidak pernah bertemu lagi. Mama hampir lupa dengan wajahnya. Beruntung dia mengenali Mama lebih dulu. Mama benar-benar tidak menyangka hari ini bisa bertemu dengan dia kembali, jelas Ibu Elvira dengan suara yang bergetar penuh haru. Randy mengangguk memahami. Wah, pasti Mama senang sekali bisa bertemu lagi dengan teman lama itu. Kapan-kapan aja aku bertemu dengan teman, sahutnya sambil memperhatikan bagaimana wajah ibunya berubah menjadi sangat ceria saat menceritakan pertemuan tersebut. Seketika Ibu Elvira teringat dengan ucapan Ibu Elin yang mengatakan pertemuan berikutnya harus membawa anak masing-masing. Dia pun dengan penuh semangat menjawab, iya nak, pasti Mama akan membawa kamu bertemu dengan teman Mama. Setelah mengucap itu, Ibu Elvira beranjak berdiri, mengambil ponselnya di atas lemari ruang tengah, lalu melangkah ke arah putranya. Nak, kamu mau melihat teman Mama enggak? Tadi siang Mama berfoto dengannya di restoran, tanya wanita parubaya itu sambil membuka galeri foto di ponselnya.